Salam sejahtera, salam kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam siri renungan singkat hari ini. Hari ini saya akan berkongsi tentang halangan yang kedua untuk kita menikmati kehidupan yang berkelimpahan yang telah Tuhan Yesus janjikan. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami mohon kiranya Tuhan berbicara kepada kami melalui renungan singkat ini yang akan menjadi kekuatan, pedoman bagi kehidupan kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pada 20 hari bulan Julai 2019 ada satu perlawanan tinju yang begitu hebat, yaitu perlawanan di antara Manny Pacquiao dengan Keith Thurman. Ternyata Keith Thurman adalah tinju yang lebih muda dan dia mencabar Manny Pacquiao. Keith Thurman adalah seorang petinju yang undefeated, yang tidak pernah dikalahkan sebelum ini. Dan sebelum perlawanan itu bermula, saudara, Keith Thurman begitu angkuh dan sombong. Dia berkata, I'm the fastest, I'm the strongest, I'm the youngest. Dia katakan, saya adalah petinju yang muda, yang kuat, dan yang terpantas. Dan dia begitu merendahkan Manny Pacquiao. Dan oleh karena kesombongan keangkuhannya, saudara, dan maka dalam perlawanan itu kita melihat bahwa Manny Pacquiao mengalahkan Keith Thurman. Dan ini membawa saya kepada perkongsian firman Tuhan hari ini, saudara, yang saya ambil di dalam Yesaya 57 ayat yang ke-15. Yesaya 57:15. Karena beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam dalam kekekalan dan yang suci namanya. Aku bersemayam di tempat yang tinggi dan suci, tapi juga bersama-sama orang yang hancur hati dan rendah hati, untuk menyegarkan semangat orang yang rendah hati dan untuk menyegarkan hati yang hancur. Di sini kita melihat 4 hakikat Tuhan, saudara. Dia menyatakan bahwa dia adalah Allah yang maha tinggi, Allah yang maha suci, Allah yang maha mulia, dan Allah yang kekal. Bayangkan, saudara, Allah yang luar biasa ini memilih untuk bersama-sama dengan orang-orang pilihannya. Siapa akan menjadi orang-orang pilihannya, saudara? Dalam ayat ini mengatakan orang yang hancur hatinya, orang yang rendah hatinya. Tuhan Allah suka dengan orang yang rendah hati dan hatinya hancur. Sebaliknya, saudara, Tuhan benci dengan orang yang sombong. Amsal 8:13 berkata, kesombongan, ketakburan, kejahatan, serta mulut mungkar, semuanya ku benci. God hate pride and arrogant people. Saudara, apa yang terjadi kepada orang yang sombong dan tinggi hati dan angkuh, saudara? Kita lihat dalam Amsal 11 ayat yang kedua. Amsal 11 ayat yang kedua. Ketika keangkuhan datang, air pun menyusul, tetapi dengan kerendahan hati datangnya hikmat. Amsal 16:18 juga berkata, keangkuhan mendahului kehancuran dan hati yang sombong mendahului kejatuhan. Kisah di antara perlawanan di antara Manny Pacquiao dengan Keith Thurman ini menjelaskan ini, saudara, adalah classical example bagaimana seorang yang begitu angkuh dan akhirnya itu telah membawa kepada kejatuhannya, kegagalannya, saudara. Nah, kita hati-hati, saudara. Siapapun kita hari ini, apapun keadaan, apapun sosial status kita hari ini, saudara, kita harus hati-hati dengan kesombongan dan keangkuhan ini, saudara. Maka di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-6 berkata, Allah menentang orang yang angkuh, tetapi menganugerahi orang yang rendah hati. Nah, apa yang akan terjadi kepada orang yang rendah hati? Firman Tuhan begitu jelas mengatakan bahwa Dia menganugerahi orang yang rendah hati, saudara. Nah, kita kembali kepada ayat dalam Yesaya 57 ayat yang ke-15 tadi. Dia berkata, aku bersemayam di tempat yang tinggi dan suci, tetapi juga bersama-sama orang yang hancur hati dan rendah hati. Wow, ini luar biasa sekali, saudara. 2 perkara yang terjadi kepada orang yang bersama-sama dengan Tuhan, saudara. Allah memilih untuk bersama-sama dengan 2 kategori orang ini, saudara. Pertama, dia akan bersama dengan orang yang rendah hati dan yang hancur hatinya. Nah, apa yang terjadi kepada orang yang rendah hati dan hancur hatinya, saudara? Pertama, dalam ayat ini mengatakan dia memulihkan, dia menyegarkan semangat roh ataupun semangat orang yang rendah hati. Nah,
dalam keadaan yang kita tertekan, dalam keadaan situasi kita saudara, mungkin semangat kita, roh kita perlu disegarkan, ya, semangat kita perlu dipulihkan saudara. Dan yang kedua adalah dia menyegarkan ataupun memulihkan hati orang yang hancur. Saudara, saya tidak tahu apa keadaan kita hari ini. Mungkin hati kita remuk, kita hancur, kita sakit hati, mungkin kecewa melihat keadaan di sekeliling kita ataupun apa yang orang telah lakukan dalam kehidupan kita saudara. Mari hari ini saudara, kita datang kepada Tuhan, kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, mengaku keadaan kita dan mohon belas kasihan Tuhan. Saya percaya saudara, apabila kita datang dengan kerendahan hati kita di hadapan Tuhan, Tuhan akan menganugerahkan kita saudara. Maka dengan itu saudara, mari bersama dengan saya hari ini, mari kita berdoa, kita datang kepada Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan, mohon pengampunan daripada Tuhan. Apapun keadaan situasi kita saudara, firman Tuhan mengingatkan kita hari ini, Dia bersama-sama dengan orang yang rendah hati dan hancur hatinya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa dan mohon kepadamu ya Tuhan, apapun keadaan situasi hati kami minta Tuhan, kami datang di hadapan-Mu hari ini. Tuhan, pulihkan kami, segarkan roh kami, segarkan semangat kami, segarkan hati kami yang hancur Tuhan, segarkan hati kami yang sakit ini Tuhan. Apapun karena situasi kami Bapa, kami mau datang kepada Engkau karena kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Siapapun kami hari ini, kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau angkatkan segala beban dalam hidup kami. Dan kami tahu Tuhan Yesus, bila Engkau datang dalam hidup kami, Engkau akan refresh hidup kami, Engkau akan menyegarkan hidup kami, Engkau akan memulihkan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji dan termulia dan teragung nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Stay connected to God, stay healthy, and stay blessed. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.